Hai guys, welcome back to YouTube channel. Oke, udah lama banget nih gue gak ngebahas tentang isi dunia. Tapi, teman, kali ini gue bakal ngebahas tentang kondisi di mana orang-orang Korea Selatan di akhir-akhirnya tuh mereka harus meninggal dalam kesendirian, kesepian, tanpa teman, tanpa keluarga, tanpa pasangan, pokoknya bener-bener sendiri deh. Nah, di sini gue bakal ngebahas tentang penyebabnya apa. Dan sebenarnya ada gak sih kaitannya sama tingkat bunuh diri yang tinggi di Korea Selatan akhir-akhir ini? Seru juga kan buat dibahas? Yuk kita bahas! Dalam bahasa Korea, godoksa atau lonely death ini adalah fenomena meninggalnya seseorang karena kesepian atau kematian sepi. Fenomena tersebut mengacu pada orang-orang yang hidup sendiri dan meninggal di rumah dengan kematian mereka tanpa diketahui. Terkadang selama berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan mayat mereka baru ditemukan karena mereka terisolasi dari anggota keluarga dan teman. Akibatnya orang yang meninggal secara godoksa biasanya ditemukan dalam keadaan sudah membusuk. Pemerintah Korea Selatan menyampaikan fenomena ini tengah dilawan oleh pihaknya selama bertahun-tahun karena membuat populasi negara itu menua dengan cepat. Di bawah hukum Korea Selatan, masalah godoksa mendapat perhatian nasional selama dekade terakhir karena jumlah kematian akibat kesepian meningkat. Faktor-faktor di balik tren tersebut termasuk krisis demografi negara, kesenjangan kesejahteraan sosial, kemiskinan, dan isolasi sosial. Semua faktor ini menjadi lebih jelas terlihat sejak pandemi COVID-19. Menurut laporan yang dirilis 2022, Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan Korea Selatan mencatat ada 3.378 kematian karena godoksa. Angka tersebut naik dari 2.412 kematian yang tercatat pada 2012. Meskipun kematian akibat kesepian memengaruhi orang-orang di berbagai demografi, laporan tersebut menunjukkan pria parubaya dan lanjut usia tampak sangat beresiko. Jumlah pria menderita kematian kesepian 5,3 kali lipat lebih tinggi dari wanita pada tahun 2021. Angka itu naik dari 4 kali lipat sebelumnya. Artinya, laki-laki lebih rentan menderita kematian kesepian ketimbang perempuan. Selain itu, ada juga laporan data mengenai usia jenazah. Menurut laporan, 60% kematian godoksa terdiri dari orang-orang berusia 50-an dan 60-an pada tahun lalu. Dengan jumlah besar di usia 40-an sampai 70-an tahun juga. Namun ada juga orang berusia 20 dan 30-an yang meninggal karena godoksa dengan menyumbang 6% hingga 8%. Laporan itu juga membahas fenomena tersebut telah dipelajari selama bertahun-tahun. Ketika pihak berwenang mencoba memahami apa yang mendorong kematian yang sepi ini dan bagaimana cara lebih baik untuk mendukung orang-orang yang rentan. Korea Selatan adalah salah satu dari beberapa negara Asia yang menghadapi penurunan demografis, dengan jumlah penduduk yang memiliki bayi lebih sedikit dan melahirkan di kemudian hari, atau suatu dampak dari resesi seks. Tingkat kelahiran negara terus menurun sejak 2015. Para ahli menduga ada berbagai faktor penyebab dari resesi seks, seperti tuntutan budaya kerja, kenaikan biaya hidup, dan upah yang stagnan. Menurut Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan, lebih dari 43% warga Korea Selatan berusia di atas 65 tahun, berada di bawah garis kemiskinan pada tahun 2016. Kehidupan orang Korea parubaya dan lanjut usia dengan cepat memburuk jika mereka dikeluarkan dari pasar tenaga kerja dan perumahan. Dua hal itulah yang menjadi penyebab utama kematian. Faktor yang memperparah kondisi lansia yakni macetnya bantuan pemerintahan dan kurangnya perawatan di rumah bagi lansia yang menderita penyakit serius atau kronis. Undang-Undang Pencegahan dan Penanganan Kematian Kesepian yang disahkan tahun lalu adalah tindakan terbaru dan paling luas. Pemerintah daerah membuat kebijakan untuk mengidentifikasi dan membantu penduduk yang beresiko. Selain membuat laporan situasi 5 tahunan, pemerintah juga diminta untuk menulis rencana pencegahan yang komprehensif yang masih dalam pengerjaan.
Sekian pembahasan kali ini tentang Godoksa ya guys. Semoga di antara kita semua nggak ada yang pernah ngalamin begini ya. Amin. Kalau ada salah atau mau nanya, request atau mau nambahin video, bisa tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Thanks for watching. Bye.